Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aimatul Hasanah, NPM 21130220022, Pendidikan Fisika Angkatan 2021 kelas 21B. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pramuka di Indonesia atau sejarah kepanduan di Indonesia. Awal organisasi pramuka di Indonesia ditandai dengan munculnya cabang milik Belanda dengan nama Nederlandse Padvinderlijke Organisatie atau NPO pada tahun 1916 yang kemudian berubah nama menjadi Nederlands Indische Padvinderlijke Vereniging atau NIVP pada tahun 1916. Di tahun yang sama, Mangkunegara 7 membentuk organisasi kepanduan pertama Indonesia dengan nama Javaanse Padvinderlijke Organisatie atau JPO. Lahirnya JPO memicu gerakan nasional lainnya untuk membuat organisasi sejenis. Pada saat itu diantaranya Hizbul Wahton atau HM pada tahun 1918, JJP atau Jong Java Padvinderlijke pada tahun 1923, Nasional Padvinderlijke NP, Nasional Indonesische Padvinderlijke atau NATIPIJ, Pandu Pemuda Sumatera PPS, dan penyatuan organisasi Pandu diawali dengan lahirnya INPO atau Indonesische Padvinderlijke Organisatie pada tahun 1926 sebagai peleburan dua organisasi kepanduan, Nasional Padvinderlijke Organisatie atau NPO dan Jong Indonesische Padvinderlijke Organisatie atau JIPO. Melihat semakin banyaknya organisasi pramuka milik Indonesia, Belanda melarang organisasi kepramukaan di luar milik Belanda menggunakan istilah Padvinderlijke atau Padvinder. Oleh karena itu, Kiai Haji Agus Salim memperkenalkan istilah Pandu atau kepanduan untuk organisasi kepramukaan milik Indonesia. Pada tanggal 23 Mei 1928 muncul PAPI atau Persaudaraan Antar Pandu Indonesia yang anggotanya terdiri dari INPO, SIAP, NATIPIJ, dan PPS. Setelah kemerdekaan, lahirlah kepanduan yang bersifat nasional yaitu Pandu Rakyat Indonesia pada tanggal 28 Desember 1945. Dalam perjalanan sejarahnya, organisasi kepanduan yang jumlahnya ratusan dibagi menjadi beberapa federasi. Menyadari adanya kelemahan dari beberapa federasi tersebut, maka dibentuklah Perkindo atau Persatuan Kepanduan Indonesia. Namun juga terkendala karena kurangnya kekompakan antara anggota yang tergabung di dalamnya. Pada tahun 1960, pemerintah dan MPLS berupaya untuk membenahi organisasi kepramukaan di Indonesia. Sebagai tindak lanjut upaya tersebut, pada tanggal 9 Maret 1961, Presiden Soekarno mengumpulkan tokoh-tokoh dari gerakan kepramukaan Indonesia. Presiden mengatakan bahwa organisasi kepanduan yang ada harus diperbaharui, aktivitas pendidikan haruslah diganti, dan seluruh organisasi kepanduan yang ada dilebur menjadi satu dengan nama pramuka. Dalam kesempatan ini juga Presiden membentuk panitia pembentukan gerakan pramuka yang terdiri dari Sultan Hamengkubuwono XI, Profesor Prijono, Dr. A. Aziz Saleh, serta Ahmadi. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan Hari Tunas Gerakan Pramuka. Buah hasil kerja panitia tersebut yaitu dikeluarkannya lampiran keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 pada tanggal 20 Mei 1961 tentang gerakan pramuka. Maka peristiwa ini disebut sebagai hari permulaan tahun kerja. Pada tanggal 30 Juli 1961 bertempat di Istora Senayan, seluruh tokoh-tokoh kepanduan Indonesia menyatakan menggabungkan diri dengan organisasi gerakan pramuka, dan hari bersejarah ini
sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Pada tanggal 14 Agustus 1961 dilakukan Mapimnas atau Majelis Pimpinan Nasional yang diketuai oleh Presiden Soekarno, Wakil Ketua 1 yaitu Sultan Hamengkubuwono XI, dan Wakil Ketua kedua yaitu Brigjen TNI Dr. A. Aziz Saleh. Ditandai dengan penyerahan panji-panji pramuka oleh Presiden Soekarno kepada tokoh-tokoh pramuka, dihadiri oleh ribuan anggota pramuka untuk memperkenalkan gerakan pramuka kepada masyarakat. Maka peristiwa ini dikenal sebagai Hari Lahir Pramuka yang sampai saat ini diperingati. Mungkin cukup itu tentang sejarah kepanduan di Indonesia. Saya ucapkan terima